Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Putri Winata, saya pustakawan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada sesi kali ini dengan judul Navigating Research Identity and Exploration of Orchid. Nah, sebelum kita memasuki sesi kali ini, saya akan mulai dengan pertanyaan sederhana. Mengapa orchid begitu penting dalam ekosistem penelitian? Kemudian juga kita akan melangkah lebih untuk memahami bagaimana orchid bekerja dan manfaatnya bagi peneliti. Saya juga akan membahas implementasi orchid dari berbagai praktik terbaik serta tips yang dapat membantu Anda dalam memanfaatkan orchid secara optimal. Oke, kita lanjutkan. Nah, ORCID ini merupakan Open Researcher and Contributor ID, merupakan organisasi nirlaba yang memiliki visi bahwa semua orang yang berpartisipasi dalam penelitian, beasiswa, dan inovasi diidentifikasi secara unik dan terhubung dengan kontribusi mereka lintas disiplin ilmu, batas negara, dan waktu. ORCID adalah organisasi nirlaba yang didukung oleh komunitas global. Kemudian juga Bapak Ibu dapat langsung masuk ke lamannya yakni info.orchid.id. Kemudian organisasi ini, anggota daripada ORCID ini merupakan orang-orang yang berasal dari berbagai negara dan universitas. Pada tahun 2012 ORCID ini resmi diluncurkan. Oke, nah mengapa kemudian ORCID itu penting? Yang pertama untuk mengatasi ambigu identitas. Nah, ORCID memberikan identifikasi yang unik dan persisten bagi setiap peneliti, mengurangi kebingungan dan kesalahan dalam atribusi penelitian. Kita tahu misalnya nama Muhammad itu sangat banyak ya secara global itu akan sangat banyak sehingga ORCID ini memberikan solusi agar berfungsi sebagai identitas masing-masing peneliti. Kemudian yang kedua, ORCID ini membantu meningkatkan visibilitas. Dengan menggunakan ORCID ini, peneliti dapat meningkatkan visibilitas dan sitasi karya mereka. ORCID berkaitan dengan publikasi, memudahkan pencarian dan pengaksesan karya peneliti. Kemudian diharapkan itu akan meningkatkan kemungkinan karya tersebut untuk dikutip dan diperhatikan oleh sesama peneliti. Lalu selanjutnya adalah pengelolaan profil. Jadi ORCID ini mempermudah pengelolaan profil peneliti dan portofolio akademik. Peneliti dapat menyimpan dan memperbarui informasi tentang publikasi, penghargaan, jobnya, kemudian dan lain sebagainya ada tersimpan dalam ORCID yang komprehensif dan terstruktur untuk mendukung karir dan reputasi akademik para penggunanya. Kemudian dengan demikian ORCID itu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam identifikasi, visibilitas, dan pengelolaan informasi penelitian. Oke, selanjutnya, nah bagaimana dia bekerja? Jadi ORCID ini memiliki ada beberapa bagian. Yang pertama, struktur ID. Nah, setiap ORCID ID terdiri dari angka unik dan kode verifikasi seperti yang tertampil dalam layar. Kemudian juga proses pendaftaran, peneliti dapat mendaftar secara gratis, Bapak Ibu. Jadi lakukan pendaftaran di link yang sudah disediakan. Kemudian nanti Bapak Ibu akan menerima ORCID, ya ORCID ID. Kemudian juga ORCID ini dia terintegrasi dengan sistem seperti jurnal maupun institusi seperti video yang sebelumnya Bapak Ibu bisa cek ya bahwa kita dapat melakukan registrasi pada laman jurnal dengan menggunakan ORCID atau ORCID ID. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan ORCID ID, peneliti itu dapat dengan mudah diidentifikasi dan dikaitkan dengan karya-karya mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemungkinan karya mereka untuk dikutip dan diperhatikan oleh sesama peneliti dan komunitas akademik. Oke, selanjutnya identifikasi yang jelas dengan ORCID ID ini mengurangi kebingungan identitas dalam penelitian. Dalam dunia penelitian yang semakin terhubung ini, kebingungan identitas seringkali menjadi masalah.
Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami gitu ya, atau pernah mengalami sendiri bahwa ada artikel yang mungkin bukan publikasi Bapak Ibu, tetapi dia bisa masuk begitu ya menjadi publikasinya. Nah, itu salah satunya untuk mengurangi resiko tadi, kekeliruan daripada peneliti atau penulis artikel. Nah, kemudian ORCID ini bermanfaat dalam memudahkan pengelolaan profil dan portofolio peneliti. Nah, di dalam ORCID ini nanti akan kita bahas ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam ORCID agar tersimpan datanya, tersimpan di sana. Kemudian juga kenapa hal ini tidak hanya memudahkan peneliti dalam mengelola karir mereka, tetapi juga membantu dalam membangun portofolio yang komprehensif dan terstruktur. Kemudian selain itu juga pemanfaatan ORCID ini adalah untuk dukungan analisis. Jadi mendukung analisis data dalam pengambilan keputusan dalam penelitian, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian juga dengan data yang terkait dengan ORCID, institusi penerbit dan organisasi penelitian dapat dengan mudah menganalisis terhadap tren penelitian, kemudian juga pola kolaborasi, kemudian juga dampak karya dari peneliti. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait dengan pendanaan penelitian, rekrutmen, dan pengembangan program penelitian. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu bagaimana implementasi dari ORCID ini? Nah, yang pertama, Bapak Ibu, penggunaan ORCID oleh peneliti itu menyediakan panduan langkah demi langkah begitu ya, sudah ada di websitenya. Kemudian cara mendaftar, kemudian menggunakan ORCID ID dalam kegiatan penelitian mereka, kemudian menekankan pentingnya menggabungkan ORCID ID, mengintegrasikan ORCID ID dengan platform-platform jurnal yang ada. Kemudian juga ORCID ini bisa diintegrasikan seperti tadi ya, terintegrasi dengan platform jurnal atau laman jurnal. Kemudian juga ada pelatihan, kemudian pembaruan atau peningkatan. Jadi Bapak Ibu dimungkinkan untuk mengupdate data Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada tambahan karya dalam setiap tahunnya, Bapak Ibu bisa menambahkan itu di laman ORCID ID Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu pastikan juga untuk menyelaraskan profil ORCID ini dengan informasi dari sumber lain seperti misalnya profil institusi, Google Scholar atau juga Scopus. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan itu. Kemudian manfaatkan fitur integrasi dengan platform dan sistem lainnya seperti RMS dan lain sebagainya. Kemudian juga tautkan ORCID Anda dengan profil institusi gitu ya, jika memang fasilitas itu disediakan. Nah, lalu Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan menu-menu tambahan dalam ORCID ini Bapak Ibu. Jadi bisa mengeksplor dan memanfaatkan fitur-fitur tambahan ORCID seperti integrasi dengan alat manajemen referensi, kemudian juga penyimpanan data atau jaringan sosial akademik. Bapak Ibu bisa melakukan itu di laman ORCID. Nah, selanjutnya Bapak Ibu seperti ini. Jadi ada proses pendaftaran atau kita akan masuk dalam langkah-langkah proses pendaftaran dan pemberian ID. Yang pertama, Bapak Ibu bisa masuk ke laman resminya yang sudah tertera. Kemudian ada form yang harus Bapak Ibu isikan, gitu ya. Di sini ada nama dan lain sebagainya. Kemudian termasuk juga alamat email yang aktif berdomain institusi, ya. Jadi itu akan berkaitan dengan afiliasi Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu diminta untuk membuat password, ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu memilih salah satu ya, di sini ada pilihan, ada yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Pastikan jika Bapak Ibu milih hijau, Bapak Ibu bersiap bahwa ORCID-nya Bapak Ibu bisa dilihat oleh siapapun. Kemudian kalau Bapak Ibu memilih yang kuning, yang akan melihat ORCID Bapak Ibu sekalian hanya member ORCID saja. Kemudian jika Bapak Ibu memilih yang berwarna merah, maka Bapak Ibu, ORCID Bapak Ibu sekalian hanya bisa dilihat oleh Bapak Ibu masing-masing, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih ini. Nah, kemudian juga pilih beberapa waktu sekali Bapak Ibu menerima notifikasi, itu bisa dicentang.
Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu mengisi formulir, Bapak Ibu juga akan dikirimkan email verifikasi. Bapak Ibu bisa langsung cek email verifikasinya pada email yang sudah tadi didaftarkan. Bapak Ibu cukup melihat, kemudian klik verify your email address. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa ORCID yang Bapak Ibu daftarkan sudah jadi begitu ya. Di situ ada nama, kemudian ada biografi, kemudian juga Bapak Ibu bisa melingkan website dan social links-nya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa menambahkan keyword serta countries-nya atau negaranya ya. Nah, Bapak Ibu bisa misalnya tadi menautkan website, Bapak Ibu bisa menautkan link Google Scholar, LinkedIn, kemudian Publon, kemudian situs pribadi atau link lainnya yang terkait dengan kegiatan ilmiah. Bapak Ibu bisa masukkan semua di sana. Nah, kemudian juga selain tadi data diri, Bapak Ibu juga bisa menambahkan aktivitas yang Bapak Ibu kerjakan seperti tadi job atau employment-nya, kemudian education and qualification, kemudian professional activities, funding, misalnya Bapak Ibu pernah menerima grant atau apa ya, bantuan pendanaan hibah dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa menambahkan itu dalam halaman ini. Ya, Bapak Ibu bisa menambahkan, kemudian juga bisa mengupdate sewaktu-waktu gitu ya. Tinggal pilih add, itu ada tanda plus, Bapak Ibu tinggal memilih add. Kemudian memasukkan datanya sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kemudian setelah itu ini proses untuk ini contoh integrasi ORCID ID dengan laman jurnal Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan registrasi dalam sebuah jurnal, nah ini penjelasan lengkapnya ada di video yang lain. Bapak Ibu ini mengintegrasikan ORCID-nya Bapak Ibu dalam jurnal gitu ya. Sehingga Bapak Ibu ketika melakukan registrasi, salah satu manfaatnya ketika melakukan registrasi jurnal dan Bapak Ibu sudah memiliki ORCID, itu akan memudahkan proses registrasinya karena data Bapak Ibu sudah ada dalam ORCID dan itu terintegrasi. Tidak perlu kembali berulang mengisi form yang ada di laman jurnal. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.